Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pengelolaan lingkungan tambang dengan judul pencegahan air asam tambang dengan metode enkapsulasi. Eh, Video ini bertujuan untuk memenuhi syarat tugas pengelolaan lingkungan tambang yang diuji dengan dosen pengampu Pak RWD STMT. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Dafin Al-Hafiz dari Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya Angkatan 2021 dengan NIM 03021282126 kelas B Indralaya. Baik, lanjut ke materinya. Agenda. Topik utama dalam presentasi ini, yang pertama ada pengertian air asam tambang. Yang kedua, sifat air asam tambang. Yang ketiga, metode pencegahan air asam tambang. Yang keempat, pengertian enkapsulasi sebagai metode pencegahan air asam tambang. Yang kelima, keuntungan dan kerugian metode enkapsulasi. Yang keenam, penerapan metode enkapsulasi di perusahaan pertambangan terutama di Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan. Pengertian air asam tambang atau disingkat AAT. Air asam tambang merupakan air yang terbentuk akibat adanya reaksi kimia antara mineral sulfida dan air. Air asam tambang merupakan masalah yang serius di dunia pertambangan. Sifat air asam tambang. Air asam tambang memiliki pH rendah atau bersifat asam dan tinggi kandungan logam. Hal ini dapat merusak lingkungan dan mengancam kesehatan makhluk di sekitar. Berikut ada dampak-dampak akibat air asam tambang terhadap lingkungan. Yang pertama, ada asidifikasi tanah. Asidifikasi tanah adalah proses penurunan pH tanah yang menyebabkan tanah menjadi lebih asam. Selanjutnya, merusak ekosistem air. Air asam tambang adalah salah satu jenis pencemaran yang dapat merusak ekosistem perairan dan tanah. Selanjutnya, merusak keanekaragaman hayati. Air asam tambang dapat mengganggu proses tumbuh kembang keanekaragaman hayati akibat penurunan pH tanah. Berikutnya, dampak kesehatan. Untuk dampak kesehatan, air asam tanah dapat mengakibatkan iritasi kulit, keracunan, gangguan pernafasan, dan lain-lain. Selanjutnya, kehilangan habitat. Air asam tambang dapat mengganggu atau hingga mengurangi habitat, karena air asam tambang memiliki sifat keasaman yang tinggi dan mengandung zat-zat yang beracun. Selanjutnya, potensi bencana lingkungan. Air asam tambang yang beracun dapat mengakibatkan kerusakan alam yang serius apabila tidak ditanggulangi dengan baik. Selanjutnya, metode pengendalian air asam tambang. Metode pengendalian air asam tambang ada banyak caranya. Yang pertama, netralisasi kimia. Yang kedua, pengapuran. Yang ketiga, kolam pengendapan. Yang keempat, penanaman vegetasi. Yang kelima, enkapsulasi.
Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Metode enkapsulasi adalah metode yang meliputi penutupan bahan tambang yang reaktif dengan bahan non-reaktif untuk mencegah kontak dengan udara dan oksigen yang berfungsi agar tanah tidak langsung terkena air yang dapat mengakibatkan air tersebut menjadi air asam tambang. Metode enkapsulasi ada 3. Yang pertama ada clay caps. Clay caps merupakan metode enkapsulasi dengan melapisi dengan material tanah liat. Yang kedua, geosintesis dengan melapisi dengan bahan-bahan sintesis seperti geomembran dan lain-lain. Yang ketiga ada penutup tanah. Selanjutnya, penerapan enkapsulasi. Penerapan strategi enkapsulasi membutuhkan perencanaan yang matang dan pemilihan bahan yang tepat. Proses ini harus mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitar tambang dan sifat kimia material yang akan dienkapsulasi. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan keberhasilan pengendalian air asam tambang. Selanjutnya, kelebihan enkapsulasi. Strategi enkapsulasi memiliki beragam keuntungan, termasuk mengurangi paparan air asam tambang ke lingkungan dan mencegah pencemaran air tanah. Selain itu, enkapsulasi juga dapat mengurangi biaya pemulihan lingkungan dan memperpanjang masa operasional tambang. Kekurangan enkapsulasi. Strategi enkapsulasi juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah pemilihan bahan enkapsulasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan material yang akan dienkapsulasi. Selain itu, monitoring dan perawatan terus-menerus diperlukan untuk memastikan keberhasilan strategi ini. Jadi enkapsulasi itu merupakan metode yang perlu monitor terus-menerus. Jadi agak ribet. Berikutnya ada kriteria penerapan metode enkapsulasi. Yang pertama, ketinggian jenjang. Ketinggian jenjang individu disposal kurang dari 10 meter. Yang kedua, kemiringan lereng. Untuk kemiringan lereng tunggal disposal setelah tertutup minimal 25 derajat. Selanjutnya, kemiringan bidang datar. Kemiringan bidang datar ke arah dalam dengan rata-rata 2%. Selanjutnya, ada kriteria penerapan metode enkapsulasi. Yang pertama ada lebar berm. Lebar berm disesuaikan dengan ketinggian dan kemiringan jenjang, serta lebar untuk manuver alat. Selanjutnya ada akses untuk revegetasi. Akses untuk aktivitas revegetasi dengan lebar 6 mm dan grade jalan 8%. Selanjutnya ada fasilitas drainase. Fasilitas drainase harus dibuat di tiap jenjang timbunan. Nah, di mana saja metode enkapsulasi ini diterapkan, khususnya di pertambangan Indonesia? Yang pertama, ada di PT Freeport. PT Freeport telah melakukan penerapan enkapsulasi dengan cara yang pertama, penutupan geosintetis. Dengan memanfaatkan geomembran untuk menutupi tailing dan batuan limbah sulfida, mencegah infiltrasi udara dan oksigen.
Yang kedua, lapisan tanah liat menggunakan tanah liat dengan permeabilitas rendah untuk menutupi limbah, mengurangi kontak dengan udara, dan lain-lain. Yang ketiga, reklamasi dan vegetasi. Menanam vegetasi di atas penutup untuk mengendalikan erosi dan memperbaiki ekosistem. Yang keempat, pemantauan lingkungan. Melakukan pemantauan kualitas air secara terus-menerus untuk memastikan efektivitas enkapsulasi. Enkapsulasi juga telah diaplikasikan pada PT Vale. PT Vale menggunakan geomembran dan lapisan tanah liat untuk menutupi limbah tambang dan menanam vegetasi di atasnya untuk mengendalikan erosi dan memulihkan ekosistem. Selanjutnya ada di PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara juga telah menerapkan metode enkapsulasi untuk mengelola air asam tambang di tambang mereka. PT Newmont Nusa Tenggara menggunakan geomembran dan lapisan tanah liat untuk menutup limbah, serta melakukan revegetasi dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi strategi enkapsulasi adalah metode yang efektif untuk mengendalikan air asam tambang di industri pertambangan dengan pemilihan bahan yang tepat dan perencanaan yang matang. Enkapsulasi juga dapat mencegah pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat sekitar tambang. Nah, jadi yang telah didapatkan tentang enkapsulasi ini, yang pertama, enkapsulasi itu merupakan metode pencegahan air asam tambang, terbentuknya air asam tambang dengan cara melapisi material-material yang berpotensi untuk menimbulkan air asam tambang. Yang dengan cara melapisi dengan yang pertama tanah liat, yang kedua ada geosintetis, yang ketiga ada dengan cara melapisi dengan tanah. Terus juga geosintetis ini merupakan uh, pencegahan air asam tambang yang yang lumayan efektif lah dibanding metode-metode yang lain. Namun metode ini memerlukan banyak tantangan. Seperti contohnya perlu dilakukan monitoring secara terus-menerus agar tidak terjadi error. Terus juga metode enkapsulasi ini juga telah banyak ya diaplikasikan di tambang-tambang terutama di Indonesia. Contohnya tadi di PT Freeport, PT Vale, dan apa tadi? Newmont Nusa Tenggara. Ya, itu saja menurut saya video singkat berdurasi 15 menit yang bertujuan untuk memenuhi tugas pengelolaan lingkungan tambang dengan dosen pengampu Pak RWD STMT. Pak, sekian, terima kasih. Maaf jika saya ada salah kata. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses tambang. Hidup teknik tambang, salam tambang, bumi antar gatas, Sustawa Panias A. Mohon maaf karena video kurang 15 menit. Kita tunggu sampai 15 menit.
Ya, saya mohon maaf jika ada salah kata, jika terdengar sesuatu yang tidak mengenakan juga, saya mohon maaf karena saya bukan buat ini di studio ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sekali lagi. Ah, capek, capek.